Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Let's start our day by saying Hamdalah. Why? Because this morning Allah wake us up and we can take a breath. We still smile and we got food and drinks. Because of that all, we should say Hamdalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin for every good deed that Allah give to us. Salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, how are you this morning? How is your life? I hope your life is running well. And you have to believe that everything happened to us because of a reason. Apapun yang terjadi pada diri kita itu karena suatu alasan. Jadi itu karena atas izin Allah dan akan ada hikmah di balik itu semua. Jadi whatever your life brought you, seperti apapun kehidupan membawa kita, seperti apapun yang terjadi pada diri antum hari ini, antum harus berusaha take a lesson from that, ambil pelajaran dari itu semua, and be stronger day by day. Okay, hari ini kita akan belajar judulnya adalah past event. Past itu masa lalu, event itu kejadian, berarti kejadian di masa lampau atau masa lalu. Semua kejadian yang sudah terjadi sebelum hari ini itu disebut sebagai past event atau kejadian yang telah lampau. Jadi apa yang antum lakukan kemarin atau beberapa tahun yang dulu dari sejak antum hidup sampai sampai kemarin itu disebut sebagai masa lampau. Masa lalu, jangan hidup di masa lalu. Jadi kita bisa menjadikan masa lalu sebagai hikmah dan pembelajaran. Apapun yang terjadi di masa lampau, kegagalan yang terjadi di kemarin hari, kesalahan-kesalahan yang antum lakukan di hari sebelum-sebelumnya, itu harusnya bisa menjadi poin, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi hikmah yang bisa membuat antum menjadi the better person, bisa membuat antum menjadi pribadi yang lebih baik, orang yang lebih baik, seperti itu. Jadi silakan jadikan masa lalu antum sebagai guru, sebagai pembelajaran bagi antum untuk menjalani masa kini, sehingga you don't need to repeat the same mistake. Antum gak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Kalau antum mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang kali, berarti you don't take lesson. Antum gak ambil pelajaran berarti dari yang sudah terjadi di masa lampau. Dan today we will talk about past event. Bagaimanakah aturan dalam bahasa Inggris ketika kita ingin menceritakan kejadian di masa lampau kita? Okay? Check it out. Today's lesson phase atau fase-fase atau step-step yang bakal kita lakukan di pembelajaran hari ini. Jadi hari ini tuh teacher akan menyediakan sebuah teks atau sebuah bacaan untuk kita apakan? Pertama, reading, akan kita baca. Kedua, translating, akan sama-sama kita terjemahkan. Ketiga, kita akan sama-sama mempelajari apa aturan-aturan bahasa yang ada di dalam teks tersebut yang berkaitan dengan masa lampau. Oke, jadi silahkan ikuti fasenya dan silahkan take action. Kita teacher reading, antum juga ikuti reading. Kita translating, antum juga lihat proses translatingnya. Kemudian kita learning, perhatikan dan dengarkan betul, karena nanti kita bakal ada worksheet dari pembelajaran ini. Okay, boys and girls, here we are. This is the text. Ini adalah bacaan yang bakal kita bedah, kita baca, kita translatekan dan juga kita pelajari. Outdoor activities. Our class went camping last week. Mr. Hartono, our English teacher, joined us. The boys chose campsite. They cleared and cleaned the place. The girls made a fire. They prepared the food and cooked the meal. They boiled a little of water. We sang songs. We also played games and told stories. All of us were happy. We enjoyed our camping. Antum bisa ulangi lagi nanti replay
videonya untuk bisa mengikuti bacaan yang Teacher baca. Jadi antum masing-masing juga mesti baca teks ini dari awal sampai habisnya, oke? Kita bakal masuk ke fase kedua, yaitu translating. Kita akan berusaha menerjemahkan sekaligus membedah dan mencari tahu apa perbedaannya ketika kita menceritakan past event atau kejadian yang lampau dengan kejadian yang sedang terjadi. Judulnya adalah outdoor activities atau aktivitas di luar ruangan, aktivitas luar ya. Semua antum bisa lihat di sini ada beberapa kata, ada kata-kata yang teacher kasih warna merah. Itu semua adalah kata kerja dalam bahasa Inggris, dan inilah aturan yang mau teacher sampaikan sama antum. Dalam menceritakan kejadian yang sudah berlalu atau kejadian yang sebelum hari ini, dalam bahasa Inggris itu kita mesti menggunakan kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu akan berubah bentuk. Ada bentuk pertama, bentuk kedua, sampai bentuk ketiga. Kalau di bahasa Indonesia kan contoh antum pakai bahasanya membawa, akan tetap membawa. Antum hari ini contoh, hari ini saya membawa apel hari ini. Tetap juga saya membawa apel hari ini. Contoh saya membawa apel kemarin, tetap juga saya membawa apel kemarin. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja itu mengalami perubahan bentuk kata jika seandainya dia dijadikan bentuk kedua untuk masa lampau, seperti itu. Begitu juga dengan kata-kata yang warna merah di sini. Itu adalah semua kata kerja yang sudah berubah bentuk menjadi bentuk keduanya. Karena apa? Karena teks ini menceritakan kejadian yang sudah dialami atau sudah berlangsung atau sudah berlalu. Kita masuk kalimat pertama. Our class went camping last week. Kelas kami, went itu bentuk kedua dari go. Apa arti go? Ya, pergi. Kelas kami pergi camping last week. Minggu kemarin atau pekan lalu. Sudah lewat kan ya ceritanya, karena itu makanya kata kerjanya menggunakan bentuk kedua semuanya. Jadi kelas kami pergi camping minggu kemarin. Mr. Hartono, our English teacher, joined us. Pak Hartono, guru bahasa Inggris kami, ikut dengan kami. Joined itu sebenarnya bentuk pertama itu join tanpa ed. Tapi di sini karena harus menggunakan kata kerja bentuk kedua, maka joinnya pakai ed. Oh, kenapa go tidak jadi go, teacher? Kenapa go tidak ditambah ed aja? Dalam bahasa Inggris lagi, ada kata kerja itu jenisnya atau sifatnya kata kerja yang beraturan. Ada kata kerja yang jenis sifatnya tidak beraturan. Jadi kalau untuk kata kerja yang beraturan, itu cukup ditambah ed saja di belakangnya. Seperti join, jadi joined. Clear di bawah, jadi cleared. Clean, jadi cleaned. Prepare, jadi prepared. Cook jadi cooked, play jadi played, boil jadi boiled, enjoy jadi enjoyed. Itu berapa kata kerja yang beraturan. Tapi ada juga kata kerja yang sifatnya tidak beraturan, seperti go tadi. Go entah dari mana tiba asalnya jadi when. Sama seperti make jadi made. Sama juga seperti tell jadi told. Sing jadi sang. Nah, jadi di situ. Jadi bagaimana kita tahu teacher dia irregular atau regular? Makanya antum mesti cek nanti di kamus dan juga tengok. Tapi secara garis besar yang ditambah ed atau yang tidak beraturan tuh kebanyakan yang akhir katanya itu adalah huruf ch, th, y itu dengan diganti i dulu. Ada berapa 7 itu jenis huruf yang belakang itu tinggal ditambah ed doang. Jadi antum harus tengok itu nanti. Nanti Teacher akan sediakan beberapa daftar list kata. Dengan seringnya antum membaca bahasa Inggris, itu akan membuat antum jadi semakin banyak tahu mana yang kata kerjanya beraturan, mana yang kata kerjanya tidak beraturan. Oke? Kita lanjut lagi. The boys chose campsite. Para soleh. Chose itu bentuk kedua dari choose, artinya memilih. Para soleh memilih area camping. They cleared and cleaned the place. Mereka membereskan dan membersihkan tempatnya. Itu adalah paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf kedua. The girls made a fire.
Made adalah bentuk kedua dari make. Para solehah membuat api. Membuatnya maksudnya membuat api kayak api unggun gitu ya. Bukan membuat api unggun, mereka membuat api untuk memasak. They prepared the food and cooked the meal. Mereka prepared, bentuk pertamanya adalah prepare. Cook, bentuk pertamanya cooked. Bentuk pertamanya cook. Mereka menyiapkan makanan dan memasak masakan. They boiled a little of water. Boiled, bentuk kedua dari boil saja tanpa ed. Mereka merebus sedikit air. We sang songs. Sang itu bentuk kedua dari sing. Kami menyanyikan beberapa lagu. We also played games and told stories. Kami juga bermain beberapa permainan dan saling bercerita. All of us were happy. Semua kami bahagia. We enjoyed our camping. Kami menikmati camping kami. Jadi karena teks ini bercerita tentang sesuatu yang sudah terjadi atau yang sudah lalu atau yang sudah lewat, maka semua kata kerjanya wajib kita gunakan bentuk kedua. Jadi makanya yang Teacher merah-merahkan itu adalah kata kerja yang bentuk kedua. Silakan antum perhatikan lagi, antum tengok lagi, antum bisa juga mencari di berbagai sumber tentang kata kerja yang beraturan sama kata kerja tidak beraturan, regular verb sama irregular verb. Itu emang mesti antum banyak-banyak baca supaya antum semakin banyak tahu, semakin banyak lihat. Oke? Oke, soleh-solehan, ini Teacher sediakan beberapa vocabularies atau kosakata. Ini adalah perubahan yang terjadi. Jadi bentuk pertamanya seperti ini, bentuk keduanya seperti itu ya. Kita tengok kotak pertama. Jika dalam kalimat biasa antum temukan is itu contohnya he is my friend atau it is cold, seperti itu ya. Maka is itu bentuk keduanya adalah was. Was ya. Kalau are bentuk keduanya adalah were. Contoh, you are my friend. Maka kita ganti, kalau kita bilang dia dulunya teman kita tapi sekarang tidak lagi, berarti you were my friend. Kita ganti dengan are-nya, ganti dengan were. Nah, sebelahnya ada beberapa kalimat yang tidak beraturan, kita kasih. Bring, membawa jadi brought. Buy, membeli jadi bought. Tell, bercerita jadi told. Give, memberi jadi gave. Itu berapa dari kata kerja yang tidak beraturan. Jadi berubahnya itu memang sudah ada aturannya. Sudah mesti seperti itu kita mengubahnya. Nah, di bawah ada itu yang beraturan, regular verb. Gampang aja tinggal tambah ed doang. Finish jadi finished. Close jadi closed. Open jadi opened. Prepare jadi prepared. Tinggal tambah id-nya doang. Ini cuma sedikit yang saya kasih di sini. Untuk vocabularies-nya itu banyak banget lagi. Kenapa? Karena kata kerja tuh emang banyak banget. Jadi antum bisa cek dari berbagai sumber, bisa tambah-tambah kosakata antum, atau mungkin antum rajin baca-baca buku cerita komik berbahasa Inggris sehingga antum nanti bisa tambah banyak kosakatanya dan antum tahu perubahan dari kata kerjanya. Oke, soleh-soleha, catatan berikutnya adalah dari mana kita tahu itu sudah terjadi atau belum, itu adalah masa lampau atau belum. Kita bisa lihat di kalimatnya. Kalau di kalimatnya itu ada di belakangnya kayak last week, atau mungkin ada kalimatnya kayak 2 days ago, atau ada yesterday. Nah, itu pertanda kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Yesterday artinya kemarin, berarti sudah terjadi dong ya. Last week, minggu lalu, berarti juga sudah lewat. 2 days ago, sudah lewat juga 2 hari yang lalu. Bisa jadi last year, tahun kemarin, berarti juga sudah berlalu. Itu adalah kalimat petunjuk-petunjuk waktu yang sudah menunjukkan bahwa kejadian itu sudah berlalu atau sudah terjadi. Dari situ antum juga bisa lihat bahwa kejadian itu sudah berlalu atau sudah terjadi, maka wajib kata kerjanya antum gunakan kata kerja yang bentukan pertama. Soleh-soleha, that's all our lesson today. Please replay again if you still don't understand what I'm talking about. What you have to know is just when we are telling something happened in past,
ketika kita bercerita tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, we have to use kata kerja bentuk kedua. Kita harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Okay, I will attach a worksheet to you. Silakan complete the sentence with the appropriate word. Do your best. That I hope you can understand it, and don't forget to practice it and explore your English beside the class. Jadi silakan antum explore bahasa Inggris antum di luar kelas. Kenapa? Karena kelas ini hanya beberapa menit, dan you can't mastering English from this class. Hanya dengan kelas ini antum nggak bisa master Inggris. Apa yang bisa membuat antum master dalam bahasa Inggris adalah antum rajin praktekkan, antum rajin praktis, karena antum cari lebih. Jadi silakan tingkatkan rasa curiosity antum, rasa ingin tahu antum lebih lagi, sehingga antum bakal explore lebih and you will get more. Okay, thank you for your kind attention. Sorry for my mistakes. Let me close our meeting by saying hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.